Legenda mengatakan bahwa Warcraft dapat diubah menjadi manusia dan juga dapat dipromosikan menjadi dewa pertarungan. Hanya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Xiao Yan mendengarkan kata-kata Raja Naga Emas, pikirannya berdengung, ada terlalu banyak informasi. Awal yang baru. Setelah berbicara, dia melihat ke langit di luar lorong dengan senyum percaya diri di bibirnya. Langit tak berujung sesekali berkicau seperti burung dan binatang buas, dan jika Anda melihat lebih dekat, sebuah ruang sedikit terdistorsi, dan seorang pria muda dengan tubuh kurus dan punggung yang berat muncul darinya. Apakah ini benua Dodi? Benar saja, ada banyak ki asal kaisar. Xiao Yan juga menemukan bahwa ki asal kaisar dan ki spiritual langit dan bumi dari benua Dodi tampaknya tidak jauh berbeda, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Xiao Yan berdiri di langit dari udara tipis dan dengan hati-hati merasakan bagian dari benua Dodi ini, dan menemukan bahwa energi spiritual langit dan bumi di benua ini beberapa kali lebih kuat dan berlimpah daripada benua Doki. Guru, kemana kita akan pergi sekarang? Benua Dodi ini dibagi menjadi 4 wilayah yaitu selatan, barat, utara dan timur. Selanjutnya, kita harus pergi ke benua paling utara, yang juga merupakan benua paling lemah di benua Dodi. Selain itu saya memiliki beberapa urusan pribadi untuk ditangani, dan ada beberapa hal yang mengesankan di sana, yakni keberadaan api suci yang telah ada selama bertahun-tahun. Saya benar-benar tidak tahu apakah itu masih ada atau tidak, api suci. Hati Xiao Yan seolah membara lagi, sama seperti saat dia mencari api surgawi saat itu. Xiao Yan, kau turunlah. Tempat ini diperintah oleh sebuah negara dan seseorang dilarang terbang di atasnya, kalau melanggar mungkin saja kita akan mendapat masalah. Suara Raja Naga Emas terdengar dari dalam cincin Kaisar Api. Xiao Yan tercengang saat mendengar kata-kata itu, ia pun mengerti dan segera mendarat di tanah. Cerita berpindah di suatu tempat di mana ada seorang gadis bernama King Yuan. Melihat usiamu yang masih muda, jika kamu memberitahu lokasi paviliun harta karun, maka kami dapat melepaskanmu. Jika tidak, lihat daging lembutmu, saudara-saudara ini di sini tidak akan membiarkanmu pergi. Pria dengan wajah garang berkata kepada seorang wanita di depannya yang tampak tidak berdaya. Gadis itu melihat ke arah pria yang tersenyum jahat di belakangnya. Saya bahkan tidak tahu di mana paviliun harta karun. Saya hanya seorang pelayan keluargamu. Bagaimana saya bisa tahu? Anda harus bertanya kepada orang-orang dari keluargamu. Wanita itu jelas dianiaya. Tanyakan pada keluargamu. Kita semua berasal dari keluargamu. Kepala keluargamu berkata sebelum dia meninggal bahwa kamu mengambil cetak biru dari paviliun harta karun. Apalagi yang harus kamu katakan? Pria itu menggeram. Jika kamu ingin membunuh, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak alasan untuk omong kosong? Wanita itu juga melihat bahwa orang di depannya hanya mencari begitu banyak alasan. Pertama, buka semua pakaiannya, dan cari cincinnya. Para pria di belakangnya menatap wanita di depan mereka dengan mata berapi-api. Wanita muda itu memegang satu-satunya hiasan di tangannya, yang merupakan satu-satunya benda yang ditinggalkan ibunya untuknya, dan kemudian matanya menjadi lebih tegas. Xiao Yan, tunggu, pergi ke timur, aku merasakan aura yang samar-samar familiar menjulang, cepatlah. Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan. Tepat ketika wanita itu dalam bahaya, Xiao Yan tiba tepat waktu, dan Xiao Yi sepertinya melihat bahwa tidak satupun dari mereka adalah orang baik karena perilaku mereka. Dengan sedikit kemarahan, api aneh menyebar dalam sekejap, merobohkan semua yang lebih lemah. Mungkin bahkan Xiao Yan tidak menyadari bahwa sejak tanda misterius menyala di dahi Xiao Yi dalam perjalanan ke benua Dodi, Xiao Yi jarang berbicara. Siapakah Tuan? Gadis ini adalah target kami. Jika Anda ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, Anda mencari orang yang salah. Ayo, saudara-saudara, pria yang memimpin langsung berubah muram dan menatap Xiao Yan. Tuan muda, hati-hati. Pemimpin mereka adalah seorang doseng bintang. 6. Wanita itu sangat berterima kasih kepada Xiao Yan karena telah menyelamatkannya, tetapi dia juga tahu kekuatan orang-orang yang mengejarnya. Tapi apa yang tidak diharapkan wanita itu adalah bahwa dalam sekejap mata, Xiao Yan langsung membunuh beberapa orang yang masih di depannya. Pria yang tersisa menatap Xiao Yan dengan ketakutan dan berteriak minta ampun. Jika kamu tidak takut aku akan meracunimu, ambil saja. Ini bisa meringankan lukamu dengan sangat baik. Xiao Yan menyerahkan ramuan penyembuhan dan obat topikal kepada gadis yang masih bertekad dalam dirinya, melihat darah yang mengalir dari betis gadis itu dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan, sama sekali mengabaikan pria di depannya dan beberapa bawahan yang tersisa. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, gadis itu tidak ragu-ragu. Dia mengambil pil Xiao Yan dan langsung menelannya. Setelah minum obat, dia meletakkannya di lukanya, dan lukanya mengeras dalam beberapa detik setelah mengoleskannya. Sekarang, saya bahkan merasakan jejak kehangatan di luka memperbaiki luka saya. Ini jelas merupakan pil obat tingkat tinggi. Wanita muda itu terkejut. Mengapa begitu banyak dari kalian yang mengejar wanita lemah?
Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Tuan muda, selamatkan hidupmu, kami anak-anak yatim piatu yang kehilangan tempat tinggal tidak punya pilihan selain pergi ke rumahmu kali ini untuk mengumpulkan sejumlah uang. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika kami baru saja pergi ke rumahmu mereka akan berlumuran darah dulu. Itu sama, ada asap di mana-mana, bahkan pelayan yang tersisa tidak luput. Kami juga diancam oleh beberapa orang misterius. Saya mendengar bahwa dia memiliki peta pavilion harta karun di tubuhnya, jadi. Pria itu melihat di Xiao Yan juga tahu ini, pria itu tidak berbohong karena seseorang tidak berani berbohong ketika dia sangat ketakutan. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamat hidupmu. Wanita itu berlutut dan bersujud kepada Xiao Yan ketika dia melihat situasinya. Bangun, kamu tidak perlu bersikap sopan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa Raja Naga Emas meminta dirinya untuk menyelamatkannya, pasti ada alasan untuk Raja Naga Emas. Apapun yang kamu lakukan dengan orang ini terserah kamu. Xiao Yan berbalik dan berkata kepada wanita itu, Tuan, biarkan saja dia pergi. Bahkan, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya tidak tahu siapa orang tua saya sejak saya lahir. Sejauh yang saya ingat, saya hanya tahu cincin di tangan saya adalah cincin satu-satunya petunjuk untuk menemukan mereka. Bagaimanapun, keluargamu telah mengasuhku, mungkin aku terlalu lemah sekarang, tapi aku akan membalas dendam keluargamu. Dia mengepalkan tinju kecilnya dan berkata dengan tegas. Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja. Xiao Yan hanya ingin pergi ketika dia melihat bahwa masalah di depannya telah diselesaikan. Karena kelembutannya terhadap musuh, dia kadang-kadang bunuh diri, tetapi dia melihat wanita itu, sangat malu dan ragu-ragu seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tuan, aku tahu kamu orang baik. Keluargamu telah hancur. Aku tidak berdaya sekarang. Meskipun agak lancang, bisakah aku menemanimu? Aku bisa mencuci dan memasak apa saja. Dan saya ingin menyelidiki masalah ini. Tapi saya akan selalu mengikuti Tuan. Setelah ragu-ragu, dia memandang Xiao Yan. Memang, keluargamu dihancurkan. Di mana apakah ada tempat untukmu? Yang lemah akan diganggu, yang lemah tidak akan bisa melindungi apa yang ingin mereka lindungi, yang lemah tidak akan bisa menemukan orang tua kandungnya, aku harus menjadi lebih kuat. Wanita itu menatap Xiao Yan dengan tegas, yang mengingatkan Xiao Yan pada dirinya saat itu, dan wanita di depannya sangat mirip dengan dirinya saat itu. Bangun, aku berjanji padamu. Xiao Yan berkata tanpa daya, dia juga berjalan di benua untuk menemukan cara untuk menjadi lebih kuat, dan dia harus menemukan solusi untuk tanggung jawabnya dan banyak misteri, gadis. Ketika Xiao Yan ingin menolak, Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan, bawa saja dia, kamu pasti akan berterima kasih atas keputusanmu di masa depan, untuk dapat bertemu dengan yang langka di sini, pernyataan samar tidak jelas, dan kemudian Xiao Yan setuju, Tuan, namaku King Yuan, aku tidak tahu nama Tuan. Gadis bernama King Yuan bertanya pada Xiao Yan dengan gembira. Awalnya, King Yuan tidak hanya percaya pada pil dan bantuan orang asing. Mungkin orang munafik seperti itu akan lebih menakutkan. Dia pernah mendengar tentang orang seperti itu di keluargamu sebelumnya, tapi yang membuat King Yuan aneh adalah sejak kemunculan Xiao Yan, King Yuan merasakan kebaikan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, dan sepertinya ada suara di hati King Yuan yang berkata, ikuti orang di depanmu. Karena itulah King Yuan dia makan pil obat Xiao Yan tanpa ragu-ragu dan memohon Xiao Yan untuk membawanya. King Yuan, jangan panggil aku Tuan, itu hanya sedikit usaha, namaku Xiao Yan. Karena percaya pada Raja Naga Emas, Xiao Yan langsung memberitahu King Yuan namanya. Apalagi dari kata-katanya dan keterkejutan Raja Naga Emas, Xiao Yan dapat merasakan bahwa King Yuan beberapa tahun yang lalu tampak sangat sulit. Lalu bagaimana saya bisa melakukannya? Sang dermawan telah menyelamatkan hidup saya, dan King Yuan akan selalu mengingatnya. Jika dermawan tidak menyukainya, saya akan memanggil Anda saudara Xiao Yan di masa depan. King Yuan dengan hati-hati tersipu. Dia menatap Xiao Yan, karena takut dia akan menolaknya. Oke, Xiao Yan berkata tanpa daya. Xiao Yan tahu betul bahwa dia bukan orang baik. Jika bukan karena Raja Naga Emas ingin menyelamatkan gadis ini, dia tidak akan memutuskan untuk membantu King Yuan. Tuan, apakah kamu punya tempat untuk pergi sekarang? Jika tidak, mari kita pergi untuk menyelidiki keluargamu. King Yuan memandang Xiao Yan dengan sangat gembira karena Xiao Yan setuju untuk membawanya. King Yuan, apakah kamu tahu situasi di sekitar sini? Aku pergi jalan-jalan sendirian, dan ingin pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa pil obat dan peta untuk keadaan darurat. Melihat King Yuan, yang matanya sedikit merah, Xiao Yan bertanya dengan malu, untuk menyelidiki masalah keluargamu, tentu saja, untuk mengetahui beberapa kekuatan di benua ini. Saya tahu. Saya khawatir saya tidak dapat membantu saudara Xiao Yan untuk menambah beban Anda. Gadis itu tampak tertawa dengan air mata saat dia berbicara. King Cheng,
yang terletak di kaki pegunungan monster, juga merupakan perbatasan dari benua Xuanling. Sebagai batas daratan dan kaki pegunungan Warcraft, ini juga menciptakan kemakmuran Qingcheng dalam radius beberapa ratus mil ini. Dengan kecepatan Xiao Yan saat ini, hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke Qingcheng, tetapi pergelangan kaki King Yuan terluka, jadi dia sedikit melambat. Saudara Xiao Yan, mengapa kamu sendirian? Apakah kamu begitu kuat sehingga kamu keluar untuk bepergian? King Yuan bertanya dengan bersemangat dan bersemangat. Itu benar, King Yuan, apa pasukan khusus di benua Xuanling ini? Xiao Yan bertanya sambil menatap King Yuan. Berjalan di negara asing, yang terbaik adalah mencari tahu siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak, agar tidak menimbulkan masalah. Awalnya, Xiao Yan berencana untuk bertanya kepada gurunya, Raja Naga Emas. Benua Xuanling dibagi menjadi dua keluarga besar, manusia dan monster. Saya tidak tahu kekuatan monster. Adapun kekuatan manusia, mereka secara kasar dibagi menjadi satu negara, dua paviliun, tiga lembah dan empat sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya, tetapi hanya ada beberapa orang. Aku tahu. King Yuan merenung sejenak dan berkata, di benua Xuanling, dominasi negara telah mencapai puncaknya. Setelah keluarga kerajaan memerintah benua Xuanling, beberapa kekuatan kuat lahir di tanah ini, tetapi mereka masih menyerah. Di bawah paksaan keluarga kerajaan, kekuatan yang begitu kuat tentu saja tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan, tetapi setelah perlawanan, suara oposisi berangsur-angsur menghilang, karena dikatakan bahwa keluarga kerajaan memiliki seorang elit Douxian. Douxian, benua Xuanling ini benar-benar macan berjongkok, naga tersembunyi. Xiao Yan diam-diam berkata bahwa kekuatan keluarga kerajaan di benua Xuanling ini kuat, dan kekuatannya saat ini seharusnya berada pada tahap awal Dou di bintang 3, tapi dia masih jauh dari Douxian itu. Jalan masih panjang, tapi Xiao Yan tidak putus asa, dia masih mengerti kebenaran. Satu negara adalah keluarga kerajaan. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan sangat kuat. Dalam menghadapi kekuatan yang menentang aturannya sendiri, pernah mengadopsi sikap menghilang. Hanya dengan begitu bisa ada persatuan. Dan dua paviliun adalah paviliun Fenxiang dan paviliun Wanhua, yang aneh untuk dikatakan, paviliun Fenxiang sangat ketat dalam menerima murid, hanya menerima orang-orang dengan atribut api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di paviliun, tampaknya yang makmur dan yin menurun, dan paviliun Wanhua tidak terlalu keras, tetapi juga menentang paviliun Fenxiang. Secara umum, Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa Tuan Paviliun Wanhua dan pemilik paviliun dari Fenxiang memiliki hubungan pernikahan. Tidak jelas apa itu. Pada akhirnya, dua kekuatan paling kuat di benua Xuanling didirikan, King Yuan menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Selain itu, ketiga lembah tersebut adalah Lembah Dan, Lembah Mimpi Buruk, dan Lembah Astrologi. Dikabarkan bahwa pendiri Pil Valley menemukan tanah harta karun yang sangat cocok untuk bahan-bahan alami dan harta karun, jadi dia mendirikan Pil Valley. Kekuatan Pil Valley tidak terlalu kuat, untungnya mereka memiliki alkemis yang memiliki banyak koneksi dengan banyak harta langit dan bumi yang langka. Lembah Mimpi Buruk adalah jiwa utama, dan luar biasa, meskipun kekuatannya sendiri biasa-biasa saja, ia dapat menggunakan serangan jiwa untuk membuat orang kehilangan akal untuk waktu yang singkat dan menyebabkan pukulan fatal. Lembah Astrologi adalah salah satu yang terlemah di tiga lembah, hanya orang yang dapat menggunakan kekuatan bintang untuk melawan atau memprediksi masa depan. Empat sekte terakhir adalah empat sekte dengan warisan-warisan. Sekte Racun, Sekte Dewa Pedang, Sekte Ming, Sekte Solomon. Sekte Racun, seperti namanya, terdiri dari orang-orang yang menggunakan ki racun atau tidak dapat berlatih ki biasa karena berbagai alasan. Di antaranya, Raja adalah orang yang kuat dengan tubuh beracun, karena Raja memiliki tubuh racun yang hebat di dimulai, dan Kekaisaran mengirim pasukan untuk berperang. Meracuni ribuan pasukan, karena putus asa, Kekaisaran membiarkan mereka mendirikan Sekte Racun, meninggalkan tempat terbaik untuk hidup bagi mereka yang berlatih ki melawan racun dan dipandang rendah oleh orang lain, sehingga reputasi Master Sekte dari Sekte Racun sangat populer di sekte tersebut. Meskipun tidak populer, Sekte Racun tidak melakukan sesuatu yang berlebihan setelah itu, dan Master Sekte-Sekte Racun masih ada. Sekte Dewa Pedang, seperti namanya, adalah untuk menumbuhkan semangat juang normal tetapi menggunakan pedang sebagai alat utama serangan. Kami tidak berbicara tentang kekuatan semangat juang di sini, itu hanya tergantung pada persepsi Anda dan penggunaan pedang, yang juga disebut orang biasa sebagai niat pedang. Hanya pendekar pedang yang mahir dalam berbagai senjata dan peralatan yang dapat memenangkan kehormatan ini, dan hanya dengan begitu mereka dapat naik ke puncak pedang ilahi. Ming Jiao paling terkenal dengan seni bela diri jarak dekat, ia dapat menyembunyikan keberadaannya untuk menemukan kesempatan untuk menyerang musuh, dan setelah muncul, ia memiliki ledakan yang kuat dan kemampuan kontrol instan, memberikan musuh pukulan fatal. Oleh karena itu, judul Pembunuh Tersembunyi, Ming Jiao telah beredar.
Solomon mengklaim sebagai tempat yang menampung semua orang aneh dan sihir, tetapi juga merupakan sekte yang paling misterius, karena sekte ini sangat sederhana, dan hanya ada sedikit rumor baik atau buruk. King Yuan secara singkat memperkenalkan distribusi kekuatan di benua Xuanling seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan perbuatan baik dan berharap dipuji. Dia memandang Xiao Yan dengan antisipasi, seperti anak kecil yang berharap dipuji. Mengetahui bahwa kamu luar biasa, ayo pergi ke kota. Dia juga mengambil tangan kecil King Yuan dan berjalan menuju gerbang kota, tetapi dia tidak melihat jejak merah di wajah King Yuan, dan dia tidak tahu apa. King Yuan sedang berpikir, kalian berdua, berhenti. Inspeksi rutin, turunkan topi bambu. Beberapa pria kokoh berdiri di gerbang King Cheng dan berkata kepada Xiao Yan. Oke, bukan mereka, ayo pergi. Pos pemeriksaan yang dipasang di pintu sangat ketat untuk memeriksa pejalan kaki yang lewat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Hei, apaan sih? Sejak keluargamu dihancurkan, kota itu dilarang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya sedang mencari seorang pembunuh. Siapa tahu, karena si pembunuh berani menghancurkan keluargamu, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Kamu harus berhati-hati saat keluar. Kudengar pembunuhnya masih di kota. Itu benar atau salah? Xiao Yan dan King Yuan baru saja berjalan ke kota ketika dia mendengar bisikan orang lain. King Yuan, apakah kamu tahu mengapa keluargamu dihancurkan seperti ini? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak terlalu yakin. Aku ingat bahwa pemilik keluarga punya sesuatu jadi. King Yuan sedikit sedih ketika dia mengatakan itu, meskipun keluargamu tidak memperlakukannya dengan baik, tetapi bagaimanapun juga, mereka menerima kebaikan membesarkannya, dan berkata keluargamu. Masih agak sedih bahwa rumah itu dihancurkan. Setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Xiao Yan segera berbicara untuk menghibur King Yuan, dan kemudian menyeret King Yuan. Xiao Yan hanya ingin pergi ke penginapan, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya uang, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan King Yuan, jadi dia bertanya, King Yuan, ayo pergi melelang beberapa ramuan obat dulu dan membeli beberapa bahan obat. Ketika King Yuan mendengar ini, dia tidak bisa tidak iri pada Xiao Yan dan berjalan menuju pelelangan. 3 karakter, Jubao Yuan, berdiri di atas plakat tinggi, yang terlihat sangat mengesankan. Jubao Yuan adalah rumah lelang terbesar untuk pil obat dan bahan obat di King Cheng. Xiao Yan mengambil King Yuan, dan untuk mencegah dikenali, mereka mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, dia mencium aroma yang menyegarkan, aroma yang akrab bagi Xiao Yan. Apa yang kalian berdua butuhkan? Seorang pria yang tampaknya cerdas mendekati Xiao Yan sambil tersenyum dan bertanya. Meskipun banyak orang datang untuk melelang barang, dan mereka ingin membeli pil obat, mereka semua menunjukkan warna aslinya, tetapi tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang seperti Xiao Yan akan muncul. Halo, saya perlu melelang tanaman obat, dan omong-omong, saya juga meminta untuk membeli beberapa bahan obat langka, saya tidak tahu apakah Anda memilikinya di sini. Xiao Yan dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, tanaman obat kelas berapa yang akan Anda lelang, Pak? Adapun bahan obatnya, jangan khawatir, Pak, saya memiliki segalanya di Jubao Yuan. Dengan kelihayannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat apa yang Xiao Yan lakukan, berpikir, jadi dia buru-buru mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Saya tidak tahu ramuan obat kelas berapa yang Anda butuhkan untuk dilelang, Tuan. Pria itu bertanya pada Xiao Yan setelah melihatnya dengan cermat. Pil emas tingkat 9. Apa? Ada apa? Apakah peringkat lelang saya terlalu rendah? Tuan, tidak. Para tamu terhormat silakan datang. Saya akan memanggil CEO kami, harap tunggu. Keduanya berbicara. Pil emas tingkat 9, pria itu jelas terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun benua Doudi memiliki lebih banyak energi spiritual daripada benua Doqi, dan kekuatannya dapat ditingkatkan melalui kekuatan darah dan pil obat, alkemis harus melangkah selangkah demi selangkah, tidak ada jalan pintas sama sekali, jadi kelangkaan alkemis tidak kurang dari itu di benua Doudi. Tidak heran jika pria yang menerima Xiao Yan dan yang lainnya sangat terkejut, karena yang paling sering dia terima adalah sekitar peringkat ke-6, dan peringkat ke-9 benar-benar langka. Halo, Tuan, di Xia King He, CEO Jubao Yuan juga seorang alkemis kaisar tingkat pertama. Tuan, apakah akan melelang ramuan emas tingkat 9? Seorang pria parubaya kurus bernama King He keluar. Ini adalah jindan kelas 9 dan beberapa obat penyembuhan yang ingin saya lelang. Selain itu, ini adalah bahan obat yang saya butuhkan kali ini. Saya harap CEO dapat membantu melihatnya. Xiao Yan juga sopan kepada Zhang He. Zhang He mengambil lebih dari selusin botol ramuan emas kelas 9 dan catatan dengan banyak ramuan obat yang Xiao Yan lewati dari langit, dan hatinya sedikit terkejut, mengirim barang melalui udara. Doudi, King dia punya beberapa rencana dalam hatinya. Tuan, tunggu sebentar saat ini, dan datanglah saat Anda pergi.
Setelah mengatakan itu, King He mengepalkan tinjunya ke Xiao Yan dan ingin pergi. Eksekutif King, tunggu sebentar, sejujurnya, saya sedang terburu-buru untuk keluar, dan saya tidak punya waktu untuk membawa uang, jadi saya ingin menjual pil obat sesegera mungkin dengan imbalan obat, bahan yang saya butuhkan. Xiao Yan berkata kepada King He. King He mendengar, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Awalnya, saya berencana untuk mengiklankan kepada Tuan bahwa harganya akan naik secara signifikan. Dalam hal ini, saya akan mengatur pelelangan tercepat. Ngomong-ngomong, saya akan pergi ke gudang untuk mendapatkan obat untuk Tuan. Xiao Yan memperhatikan King He keluar, dan berjalan masuk, seorang gadis dengan wajah lembut dan tubuh yang panas, berhati-hati dan sedikit takut, masuk dengan teh yang enak, jelas dia telah diperintahkan untuk melayani Xiao Yan dengan sengaja. Xiao Yan melihat dia tidak terburu-buru, karena Xiao Yan juga tahu bahwa hal-hal ini akan memakan waktu, dan segera duduk dan minum teh yang diberikan gadis-gadis itu, dan King Yuan, yang ada di sampingnya, mengikuti Xiao Yan dengan cara yang sama. Gadis itu memandang Xiao Yan di depannya dan sepertinya tidak ada yang salah dengan dirinya sendiri, lalu menarik napas. Dia telah diperintahkan untuk melayani pria besar ini sebelumnya, jadi bahkan jika Anda memiliki persyaratan khusus, Anda harus mencoba yang terbaik untuk menemui mereka, jika tidak. Untungnya, pria besar di depannya bukanlah orang seperti itu. Xiao Yan memperhatikan dengan cermat ruangan sumber harta karun, dan menemukan bahwa struktur di sini sederhana, tetapi ada tekanan tak terlihat yang dia tidak tahu apa itu. Itu seharusnya formasi, aku tidak menyangka masih ada perlindungan di sini. Kata Raja Naga Emas tiba-tiba. Sejak Xiao Yan menerima untuk membawa King Yuan bersamanya, Raja Naga Emas berkata bahwa beberapa tanaman obat menghilang. Dia tidak mengatakan apa-apa sampai hari ini. Xiao Yan memikirkan apa yang terjadi pada Raja Naga Emas, Guru, apa yang terjadi pada King Yuan, mengapa kamu tidak membiarkan aku membawanya seperti ini? Xiao Yan menjawab dalam hatinya. Di mana semua omong kosong ini, apakah bahan obat ada di tangan? Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Anda tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Sekarang Anda masih mengeluh di sini, dan Anda akan berterima kasih kepada saya dalam beberapa hari. Raja Naga Emas jelas memainkan teka-teki dengan Xiao Yan. Tuan, jika ramuan obat yang Anda tinggalkan dilelang dengan total 5 juta dan kemudian dikurangi 1,5 juta bahan obat dan 10% dari biaya penanganan pada catatan, masih ada 3 yang tersisa. Jutaan sudah ada di kartu ini, kamu bisa mengambil hal semacam ini. King dia juga tidak berani mengabaikan Xiao Yan, dan mengeluarkan 10 botol ramuan emas kelas 9 dari Xiao Yan, dan kualitas ramuan ini tidak buruk alkemis biasa dapat memperbaikinya, setidaknya orang di depannya sejajar dengan dirinya sendiri. Segera, dia menyerahkan kartu kristal bermotif harimau dan cincin tingkat menengah. Kartu kristal bermotif harimau hanya bisa digunakan oleh yang kuat di atas Dodi. Mungkinkah pria berbaju hitam di depannya itu sebenarnya adalah Dodi? Selain itu, dia juga seorang Dodi yang dapat memurnikan pil emas kelas 9 di level terendah. Identitas ganda ini sangat menakjubkan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, maka saya ingin mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan mengambil barang-barang di tangan Zhang He dan bersiap untuk meninggalkan Jubao Yuan. Tuan, tunggu sebentar, saya minta maaf karena mengambil kebebasan. Baru-baru ini, urusan keluargamu penuh dengan badai di kota, dan kota ini berada di bawah darurat militer. Anda harus berhati-hati. Saya mendengar bahwa pembunuhnya secara khusus menargetkan alkemis. King dia juga berkata kepada Xiao Yan, alkemis tingkat tinggi, bahkan jika dia tidak bisa. Ini juga merupakan hal yang baik untuk memenangkannya dan membuatnya merasa baik tentang Jubao Yuan. Terima kasih, telah mengingatkanku, aku pergi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya ke arah King He. Tuan, apa identitas orang ini? Dia mampu mengeluarkan begitu banyak pil emas kelas 9, dan apa yang dia lakukan untuk membeli begitu banyak bahan obat kelas atas. Pria itu baru saja bertanya pada King He dengan hormat. Aku tidak tahu apa identitasnya, tetapi identitas dan kekuatannya sebagai seorang alkemis adalah nyata, dan dia mungkin berada di peringkat yang sama denganku atau bahkan lebih tinggi. Karena fluktuasi jiwa yang samar-samar memancar darinya sangat kuat, dan aku tidak ingin membeli bahan obat seperti itu. Jelas untuk apa itu, tetapi kamu tidak boleh bertanya tentang orang-orang dengan level ini, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. King He berkata perlahan.